Adel, Aliza Putri Akwani, Pasha, Hadir. Ine, Farhan, Anis, masuk. Kenapa sih? Ada yang tahu? Sehari, Syahrul Ramadan, Zahwa, David, Alun, Putri Ayu, Kamila Talita Cahyani, Nurjaya Sakti, Alan Nur Musabila, ya, baik, sudah hadir semua ya. Berarti yang tidak masuk ada berapa? 2 ya? Oh iya, apa yang tahu ya? Citra, baik, silakan KM-nya pimpin doa dulu ya. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Hari ini ada apa nak? Pembiasaannya surat apa ya? Surat. Nah, ayo lanjutkan. Untuk materi sejarah budaya Islam pelajaran pagi ini kita belajar mengenai kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Untuk pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tujuan pembelajarannya, yaitu menyebutkan ciri-ciri identifikasi
bagi seluruh alam. Yang kedua, menyajikan apa? Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kita membiasakan diri untuk mengikuti tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, bagus. Nomor 2. Oke, nomor 3. Bagus. Nomor 4. Ya, baik, ulang lagi ya. Nanti kalian lihat gambar yang ada di sini. Kalian amati. Coba lihat ya. Di sini kan ada gambarnya ini. Menurut kalian bagaimana? Apa yang kalian ambil kesimpulan dari gambar tersebut? Silakan nanti ditulis 1 sampai 5. Ya, nanti dikumpulkan setelah pembelajaran selesai. Jadi yang coba ibu lihat hasilnya bagaimana? Ya, bagus sekali. Jadi di sini mencontohkan ya. Dan lagi dengan yang tadi. Kalau tadi kelompok berapa? Ini. Ya, kelompok 2. Ya, bagus. Kelompok 2. Oke, nomor 3. Bagus. Nomor 4. Ya, baik, ulang lagi ya. Nanti kalian lihat gambar yang ada di sini. Kalian amati. Coba lihat ya. Di sini kan ada gambarnya ini. Menurut kalian bagaimana? Apa yang kalian ambil kesimpulan dari gambar tersebut? Silakan nanti ditulis 1 sampai 5. Ya, nanti dikumpulkan setelah pembelajaran selesai. Kemudian kita presentasikan setiap kelompok. Maju ke depan apa yang kalian dapatkan. Ya, baik. Paham sampai sini? Baik, kita langsung ke materi kepribadian Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Coba kalian perhatikan Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Adakah di antara kalian yang hafal? Ada? Baik, coba perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Artinya bagaimana? Artinya dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk rahmat bagi alam semesta. Jadi Nabi Muhammad itu diutus atau memiliki tugas sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya. Setelah kalian mencermati ayat di atas, informasi apa yang kalian dapatkan? Ada yang tahu informasi apa? Tadi Ibu ngomong bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai apa? Rahmat bagi seluruh alam. Kalian bangga tidak memiliki Rasulullah? Alhamdulillah. Jadi perbanyaklah kita baca sholawat setiap hari. Ya, yang bagaimana sih sholawat? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, banyak itu adalah sebagai rasa perwujudan cinta kita kepada Rasulullah. Baik, kita lanjutkan ya.
bagi semesta alam. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas sebagai syahidan, mubasyiron, naziron, dayan ilallah, dan sirojan muniron. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu tidak? Yang pertama, coba bacakan. Atau siapa yang bisa? Yuk, silakan dibaca. Surat apa yuk? Al-Ahzab. Coba kalian buka surat Al-Ahzab berapa nak? Sudah. Siapa yang silakan? Ini bacakan tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Coba siapa yang membacakan artinya? Siapa yang mau bacakan artinya? Saya, Ya, silakan Dewi. artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskanmu untuk menjadi saksi menurut kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang berdasarkan ayat di atas, maka Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Ya, pintar. Yuk lanjutkan. Is, baca is. Artinya, api yang tadi arti. Allah menggambar sebagai berikut. Artinya, wahai Nabi, Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyuluh kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang mengetahui. ya, pintar. Jadi berdasarkan ayat yang ada di atas, sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad SAW mengemban tugas. Nah, mengemban tugas apa? Yang pertama tadi syahidan. Ya, syahidan artinya apa? Nanti di yaumil akhir, ya, Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi seluruh umat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhir masa kelak. Yang kedua, mubasyiron. Mubasyiron artinya apa? Mubasyiron artinya Nabi Muhammad ditugaskan untuk memberikan kabar gembira. Kabar gembira apa itu? Kabar gembira bila kita umat Nabi yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan ganjaran surga. Ya, bagaimana sih gambarannya? Jadi kalau kalian mematuhi perintah Allah, misalnya rajin sholatnya, belajarnya rajin, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya, nanti di yaumil akhir akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu balasannya apa? Kita akan masuk surga. Mau tidak? Mau. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tugas yang kedua. Nah, selanjutnya tugas yang ketiga adalah naziron. Nah, naziron kalau tadi kabar gembira, ya, mubasyiron kabar yang gembira. Sekarang yang ketiga naziron. Naziron artinya Nabi Muhammad diberi tugas sebagai pemberi peringatan. Kebalikan, kalau yang tadi memberikan kabar gembira, kalau sekarang memberi peringatan. Memberi peringatan kepada siapa? Memberi peringatan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak melaksanakan tugas atau perintah Nabi
perintah Allah Subhanahu wa taala, kelak akan diberikan ganjaran apa nak? Kalau yang tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau berpuasa, betul sekali. Dan ya, mendapatkan ganjaran masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Baik, selanjutnya yang ketiga, tugas sebagai da'iyan ilallah. Artinya apa da'iyan ilallah? Itu penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Agar bagaimana? Agar kita memeluk agama Islam. Yang kelima selanjutnya adalah sirojan muniron. Sirojan muniron artinya Nabi Muhammad diberi tugas untuk menerangi. Kalian tahu nggak? Menerangi sama Nabi Muhammad? Tahu. Jadi Nabi Muhammad diberikan tugas sebagai cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan, kemudian diterangi dengan apa? Dengan ajaran Islam. Baik, rupanya masih ada yang ngantuk. Ya, yuk kita SPT dulu. Yuk. Kita SPT dulu. Tepuk semangat. Coba lanjutkan. Suksesnya yang bagaimana? Alhamdulillah. Sekarang gimana? Sudah semangat belum? Mau sukses tidak? Kalau mau sukses kita lanjutkan yang rajin belajarnya. Yuk kita lanjutkan. Tadi tugas-tugasnya sudah ya? Tugas apa tuh? Tugas Nabi Muhammad sebagai penyeru, tugas sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, sampai di sini ada yang mau nanya? Ada yang mau ditanyakan tidak? Paham sampai sini? Lanjutkan ya. Dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja Nabi Muhammad harus memiliki sifat-sifat yang harus diteladani oleh kita sebagai umat Muslim atau umat Islam. Baik. Untuk sifat-sifat sifat-sifat Nabi Muhammad ada berapa? Ada yang tahu tidak sampai sini? Ada berapa? 4. Boleh. Satu apa? Apa itu Siddiq? Jujur. Pintar, jujur. Anak-anak kelas 4, anak-anak yang ibu cintai, soleh dan soleha, kalian bisa jujur tidak? Iya. Bagus sekali. Berarti kita sebagai umat Nabi yang mentauladani sifat dari Nabi Muhammad, yaitu sifat Siddiq, artinya jujur. Coba ibu pengen tahu contoh, ibu kasih tahu. Contoh salah satu sifat jujur. Silakan. Ada yang mau? Ada yang tidak? Cuma tangan dong. Jawab. Contohnya. Contoh yang ada di sekeliling kita atau kita lakukan sendiri. Sifat jujur. Yuk, silakan. Ada yang bisa bantu? Jawab. Ditunjuk ya? Yuk. Lupa, coba contohnya apa sifat jujur? Yang kamu lakukan? Gimana? Berkata jujur. Misalnya nih. Misalnya ada uang jatuh. Misalnya ada uang jatuh 5.000. Ya, jatuh di lantai 5.000. Terusan nggak ada orang nih. Asik, tunggu 5.000.
Nah, kemudian habis nemu uang, ya kan, terus masuk kelas tuh. Udah masuk nih. Bunyi bel berbunyi, masuk ke kelas. Ada teman kalian yang, "Loh, kenapa, Vin? Kok mukanya bersuram durja? Sama kita hilang, mau nebluk 5.000." Terus, Ulfa, "Loh, kok tadi aku nemuin uang lain, ternyata punya Devin." Terus di dalam hati berperang tuh, ngomong tidak. Nabi Muhammad mengajarkan kita sebagai umatnya harus berkata jujur. "Devin, kamu tadi uangnya hilang berapa?" "Saya uangnya hilang 5.000." "Uang 5.000 hilangnya di mana?" "Kurang tahu." "Ini uang kamu bukan?" Senang tidak tuh, Devin? Itu uang saya. Terusan kata Ulfa, "Ini uang kamu 5.000. Ikhlas nggak ya masihnya?" Ikhlas. Kemudian Devin ngomong apa? Ke Ulfa, "Terima kasih." Bagus. Ya. Loh, anak kelas 4, anak yang jujur. Baik, kita lanjutkan. Sifat yang kedua, amanah. Amanah artinya apa? Dipercaya. Maksudnya apa sih dapat dipercaya? Misalnya, ketika urusan diserahkan kepada Nabi Muhammad, itu ya, itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Contoh, di sini Nabi Muhammad mendapat gelar apa? Al-Amin. Kenapa bisa Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin? Karena Nabi Muhammad selalu berkata jujur dan dipercaya. Setiap ada urusan yang dipercayakan kepada beliau, Nabi Muhammad selalu melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ini umpama ya, kalian dikasih tugas nih sama ibu, PR misalnya. Nah, kalian harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Sebagai umat Nabi Muhammad harus mentauladani ya. Siap tidak kalau ada PR dikerjakan? Iya. Siap tidak kalau pagi sholat subuh? Iya. Kamu pengen tahu Cung, yang tadi pagi sholat subuh? Pinter. Anak kelas 4 hebat semua, alhamdulillah. Iya. Baik, kita lanjutkan ya ke sifat yang ketiga, tabligh. Apa artinya tabligh? Menyampaikan. Seorang nabi dan rasul berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi Muhammad mendapatkan perintah yang berupa firman Allah, yaitu Al-Qur'an. Semua perintah dari Allah itu selalu disampaikan kepada umatnya. Semuanya disampaikan kepada umatnya, tidak ada yang disimpan atau tidak diceritakan kepada umatnya. Itu sifat yang ketiga tadi, apa namanya? Tabligh. Jadi di sini Nabi Muhammad mustahil bersifat hikmah atau menyembunyikan pesan Allah. Yuk kita lanjutkan sifat yang keempat, yaitu fatonah. Fatonah artinya di sini cerdas. Insya Allah anak-anak ibu, anak-anak solehah di sini cerdas. Amin. Ya, amin. Ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad merupakan seorang yang sopan dan sangat
bertutur kata serta perbuatan. Baik, coba Ibu sering mengajarkan kalian untuk bertutur kata yang baik, kita ikut mentauladani sebagai rasa kebanggaan kita, sebagai mentauladani kepribadian Nabi Muhammad. Coba Ibu pengen tahu apa yang pernah Ibu ajarkan. Yuk, kalau kita jadikan lagu gimana ya? Masih ingat tidak lagunya? Iya, coba. Bilang maaf, maaf. Kalau bodoh bandoan bilang tolong, tolong. Kalau terima bilang ucap terima kasih. Kalau mau lewat ucapkan permisi. Lagu yang kalian barusan nyanyikan yang sudah kita lakukan setiap hari itu salah satu cerminan dari sifat kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, gimana? Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan tugas yang tadi. Ya, tugas yang tadi masih ingat? Tugas yang tadi nanti kita coba beberapa kelompok. Perwakilan dari kelompok kita presentasikan gambar yang tadi. Apa yang kamu amati dari gambar yang tadi? Ya, coba Ibu pengen tahu dari kelompok ini. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Yuk, coba maju dulu. Ini sama siapa? Perwakilannya boleh 2 orang. 2 orang. Yuk, 2 orang silakan maju ke depan. 2 orang kita boleh. Ya. 2 orang boleh, 3 orang boleh. Coba. Ibu pengen tahu. Kesini, maju ke depan. Yuk. Kesimpulan tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, bisa kita tarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna, yang memiliki budi pekerti yang agung. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Baik. Kita lanjutkan ya. Masih dilanjutkan? Masih. Apa kesimpulannya tadi? Kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang memiliki budi pekerti yang agung, manusia yang sempurna. Nah, budi pekerti dan akhlak atau perilaku yang sangat-sangat perlu kita tauladani ini, ya, kita sebagai umatnya siap tidak untuk mengikutinya? Iya. Harus ya, harus kita tauladani. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran SKI pada pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, jangan lupa untuk materi berikutnya silakan kalian pelajari tentang ketauladanan Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kepedulian terhadap sesama. Ya, untuk pertemuan berikutnya. Ya. Baik anak-anak, alhamdulillah yuk kita ucapkan bersama-sama sudah berakhir pelajaran hari ini. Itu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita sama-sama ucapkan hamdalah dulu.